Absorpsi dan kehilangan air pada tumbuhan. Absorpsi adalah proses penyerapan air dan unsur hara oleh tanaman berupa ion-ion dari tanah ke dalam sel-sel akar, yang selanjutnya ditranslokasikan melalui jaringan xilem ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi air pada tumbuhan. Terdapat beberapa fungsi air di dalam tumbuhan, yaitu yang pertama, berperan dalam reaksi biokimia di dalam protoplasma, yang kerjanya dikontrol oleh enzim. Yang kedua, untuk pembentukan koloid protoplasma. Protoplasma yang terdiri dari antara lain protein, asam nukleat. Yang ketiga, untuk sistem hidrolik. Air memberikan tekanan hidrolik pada sel dan menimbulkan turgor pada sel-sel tumbuhan sehingga dapat memberi sogokan penyimpangan pada jaringan struktur yang tidak mempunyai sokongan. Yang keempat, sebagai sistem transport. Air sebagai alat transport untuk mengangkut bahan-bahan. Selanjutnya, air sebagai stabilizer dan pemindahan panas. Sebagai pengatur suhu tumbuhan, air mempunyai jenis panas yang tinggi. Pada proses ini, air berfungsi sebagai dapur atau buffer sebagai penyerapan sejumlah panas sehingga kenaikan dan penurunan suhu tidak terlalu besar. Yang keenam, ada sebagai komponen utama dalam proses fotosintesis serta transpirasi pada tumbuhan. Yang ketujuh, merupakan 90-95% penyusun tubuh tanaman. Yang kedelapan, ada aktivator enzim. Yang kesembilan, penghasil O2 dalam fotosintesis. Dan yang kesepuluh, penganut pemanjangan sel dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu sifat air. Tumbuhan dapat memanfaatkan air disebabkan oleh adanya sifat-sifat air yang mendukung untuk kehidupannya. Di antara sifat-sifat air tersebut adalah yang pertama, gaya kohesi. Gaya kohesi yang dimiliki oleh air berguna untuk penyerapan air secara vertikal dalam tumbuhan dapat dijelaskan dengan 3 elemen atau konsep kohesi, yaitu adanya perbedaan. Selanjutnya, gaya adesi. Gaya adesi terjadi antara air dengan dinding xilem pada tumbuhan. Akibat dari adanya gaya ini terbentuknya kapilaritas. Yang ketiga, sifat polaritas air. Sifat polaritas air memungkinkan air untuk mengubah bentuknya menjadi tetesan setelah melewati xilem pada tumbuhan. Yang keempat, menguap pada panas yang tinggi. Sifat air yang menguap pada suhu yang tinggi menyebabkan tumbuhan melakukan transpirasi yang berfungsi untuk mengatur suhu pada tumbuhan. Yang terakhir, air sebagai pelarut. Air adalah pelarut yang sangat baik untuk 3 kelompok bahan biologis yang penting, yaitu bahan organik, ion-ion, dan molekul kecil. Selanjutnya yaitu pengertian difusi, osmosis, imbibasi, dan plasmolisis. Difusi adalah peristiwa yang mengalirnya perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yang kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan atau pergerakan molekul zat pelarut dari larutan yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi menuju larutan yang berkonsentrasi zat pelarutnya rendah melalui selaput atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Yang ketiga yaitu imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan air ke dalam sel-sel imbiban atau biji yang akan berkecambah. Proses ini sangat penting karena masuknya air ke dalam biji memacu fitohormon aktif bekerja. Dan yang keempat yaitu plasmolisis adalah peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena sel berada dalam larutan hipertonik. Plasmolisis dapat memberikan gambaran untuk menentukan besarnya nilai osmosis sebuah sel. Evaporasi, transpirasi, dan gutasi. Evaporasi adalah difusi molekul cairan ke udara. Molekul dibebaskan melalui evaporasi dalam bentuk gas. Transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata, kutikula, atau lentikula. Dikenal ada 2 jenis transpirasi, yaitu transpirasi stomata dan transpirasi kutikula. 1. Transpirasi kutikula adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. 2. Transpirasi stomata. Sel-sel melosofil daun tidak tersusun rapat.
Tetapi, di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara yang dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Gutasi. Sebagian besar air yang hilang dari tumbuhan berbentuk uap, tetapi dapat pula dalam bentuk cairan. Kehilangan air dalam bentuk cairan disebut gutasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi transpirasi. Transpirasi terjadi melalui dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Pada faktor luar terdapat 5 faktor, yaitu 1. Sinar matahari, 2. Temperatur, 3. Kelembapan udara, 4. Angin, 5. Keadaan air di dalam tanah. Sedangkan faktor dalam yaitu faktor stomata, 2. Faktor daun. Faktor dari sinar matahari yaitu sinar matahari menyebabkan membukanya stomata dan ketika gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi, semakin tinggi intensitas sinar matahari yang diterima daun, maka kecepatan transpirasi akan semakin tinggi pula. Kedua yaitu temperatur. Kenaikan temperatur menambahnya tekanan uap di dalam daun serta menambah tekanan uap di luar daun. Tetapi terhubung udara di luar daun itu terbatas, maka tekanan uap tidak akan setinggi tekanan yang terkurung di dalam daun. Akibatnya, uap air akan mudah berdifusi dari dalam daun ke udara bebas. Jadi, semakin tinggi temperatur, kecepatan transpirasi akan semakin tinggi pula. Yang ketiga yaitu kelembapan udara. Udara yang basah akan menghambat transpirasi, sedangkan udara yang kering akan memperlancar transpirasi. Faktor yang keempat yaitu angin. Angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan dengan laju transpirasi. Dapat disimpulkan bahwa angin cenderung untuk meningkatkan laju transpirasi, baik di dalam naungan ataupun cahaya, melalui penyaupan uap air. Akan tetapi, di bawah sinar matahari, pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun, dengan demikian terhadap penurunan laju transpirasi yang cenderung penting daripada dalam udara tenang. Tetapi, efek angin secara keseluruhan adalah selalu meningkatkan transpirasi. Yang kelima yaitu keadaan air di dalam tanah. Air di dalam tanah ialah satu-satunya sumber yang pokok di mana dijadikan akar-akar tanaman mendapatkan air yang dibutuhkannya. Laju transpirasi dapat dipengaruhi oleh kandungan air tanah dan laju absorpsi air dari akar. Pada siang hari, biasanya air ditranspirasikan dengan laju yang lebih cepat daripada penyerapannya dari tanah. Hal tersebut menimbulkan defisit air dalam daun. Sedangkan pada malam hari akan terjadinya kondisi sebaliknya karena suhu udara dan suhu daun lebih rendah. Jika kandungan air di dalam tanah menurun, sebagai akibatnya penyerapan oleh akar air melalui tanah ke dalam akar menjadi lebih lambat. Selanjutnya yaitu faktor dalam. Faktor dalam terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, faktor dari stomata. Jumlah persatuan luas letak lokasi stomata, waktu bukaan stomata, banyak sedikitnya stomata, bentuk stomata menjadi faktor yang menentukan terjadinya kecepatan transpirasi. Yang kedua yaitu daun. Warna daun, bentuk daun, posisi daun menghadap matahari atau tidaknya, besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikit bulu di permukaan daun menjadi faktor terjadinya transpirasi pada daun. Selanjutnya, kegunaan dan kerugian transpirasi yaitu pengangkutan air ke daun dan difusi.